إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan nikmat-Nya sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam senantiasa kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan menuju surga-surga Allah dan menjauhkan kita dari azabnya, dari azab Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang berada di hari-hari terbaik dan juga berada di malam-malam terbaik, yaitu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini merupakan kesempatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki 10 malam terakhir, beliau dikatakan yajtahid fil ashri awakhir ma la yajtahidu fi ghairih. Rasulullah bersungguh-sungguh untuk beribadah di 10 malam terakhir yang tidak beliau lakukan di malam-malam selainnya. Dalam riwayat lain juga dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Beliau jika masuk 10 malam terakhir, beliau kencangkan ikat pinggang beliau. Artinya beliau menjauhi istri-istri beliau, fokus untuk beribadah dan menghidupkan malam, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Ini menunjukkan bagaimana beliau memperhatikan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan juga dikatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya, tergantung akhir dari amalan itu. Sehingga para ulama salaf dahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'al khaira amali khatimatahu. Ya Allah, jadikanlah amalan yang paling baik, yaitu amalan di akhir hayatku. Wa khaira umri akhirahu, dan sebaik-baik umurku adalah umur terakhirku, ya, umur yang terakhirku. Karena seperti itulah sehingga seseorang bisa mendapatkan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, di 10 malam terakhir ada namanya Lailatul Qadar, yang kata Allah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tidak mengatakan sama pahalanya seperti 1000 bulan, tapi lebih baik. 1000 bulan kalau dihitung dengan hitungan matematis itu 83 tahun plus 4 bulan, ya, kurang lebih. Kalau kita hitung per jam berapa? Supaya termotivasi kita beribadah, ya. Kalau dihitung per jam berapa? Sekitar 8 jam 4 menit, ya. Kalau dari 8 tahun
4 bulan ya. Kalau dihitung per jam ya. Kalau dihitung per menit berapa? Kalau kita hitung secara matematis per menit itu sekitar 50 hari ya. 50 hari lebih. Supaya kita menyadari bahwasanya malam-malam ini adalah malam-malam yang perlu kita perbanyak ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas beberapa ibadah yang dia dianggap ibadah yang ringan, namun berpahala, memiliki pahala yang begitu besar, namun sering kita lupakan. Perlu kita ketahui bahwasanya ibadah puasa itu ibadah yang durasinya panjang ya. Kapan hitungan pahala itu dihitung? Ketika azan subuh ya, ketika fajar. Dari fajar, ketika fajar terlihat, maka ketika itulah terhitung. Kalau taksim mungkin argo ya. Argo pahalanya mulai berjalan. Maka nilai ibadah puasa akan terhitung dari apa yang dia lakukan di dalam waktu-waktunya dalam satu hari itu. Argo pahalanya akan berjalan sesuai apa yang dia lakukan di hari-hari puasanya itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amalan-amalan ini akan kita sebutkan beberapa saja ya, yang sering kita lupakan. Yang pertama yaitu berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Kita sering tidak menyadari bahwasanya berakhlak mulia, berkata baik, bersikap sopan itu berpahala begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, innal mu'min la yudrik bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin sungguh dia akan mendapatkan dengan akhlaknya yang baik, dia akan mendapatkan derajat orang yang rajin berpuasa dan derajat orang yang rajin qiyamul lail. Jadi orang yang berakhlak mulia pahalanya sama seperti pahala orang yang rajin berpuasa dan rajin qiyamul lail. Sekarang bagaimana? Dia udah berakhlak mulia, rajin qiyamul lail, rajin puasa lagi ya, bulan Ramadan ya. Berarti pahalanya lebih besar lagi. Kita sering lupa bahwasanya berakhlak mulia itu adalah ibadah yang mulia. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan para sahabatnya, wahai para sahabat, maukah kalian aku kabarkan sebuah amalan yang paling Allah cintai dan kalian akan tempatnya nanti di surga akan paling dekat denganku. Lalu kata para sahabat, qalu bala, iya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ahsanukum khuluqan, yaitu orang yang paling baik akhlaknya, dialah yang paling dekat nanti kedudukannya dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti. Jadi berakhlak mulia itu berpahala begitu besar. Harus kita sadari ya. Kita menghormati orang yang lebih tua, itu akhlak, itu berpahala. Kita bersikap sopan, itu akhlak. Berkata baik, perkataannya baik, santun, itu bernilai pahala di sisi Allah. Kata Rasulullah SAW, wal kalimatut thayyibah sadaqah. Kalimatut thayyibah salah satu maknanya adalah perkataan yang baik, adalah sadaqah. Maka kita harus sadari ketika kita berkata baik, ketika kita berkata sopan, itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghormati yang lebih tua itu berpahala ya. Senyum ya. Kita senyum dengan di hadapan saudara kita itu sedekah. Tabassamuka fi wajhi akhik sedekah. Senyum kita di hadapan saudara kita itu bernilai sedekah, bernilai ibadah.
Coba kita bayangkan ya, orang yang kerjaannya jadi satpam. Tiap hari mundar-mandir orang, dia senyum kepada orang yang lewat. Kalau dia tidak sadar ini berpahala, rugi. Dia harus sadari ini berpahala. Dia bertemu dengan yang lewat, dia senyum, ini berpahala. Tukang parkir misalnya, misal dia senyum dengan orang yang parkir di situ. Kalau dia sadari ini berpahala, ini bernilai ibadah yang begitu banyak. Coba bayangkan berapa banyak orang yang parkir di tempatnya misal, atau berapa banyak satpam yang lewat di depannya. Kalau dia senyumi, dia ramah, maka itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi muka saya itu susah senyum, susah untuk terlihat senyum. Dilatih ya, dilatih. Ibadah perlu dilatih. Kata Rasulullah SAW, al khairu adah. Kebaikan itu adalah kebiasaan seorang muslim. Jadi harus kita biasakan kebaikan itu. Ibadah itu harus kita biasakan. Makanya kita harus melatih dengan hal-hal seperti ini. Jadi jangan sampai kita terluput dari kebaikan yang besar ini. Jadi kalau kita tidak bisa, misal mukanya selalu seperti itu, dilatih untuk bisa senyum, bisa ramah, karena itu ladang pahala bagi dia. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam diri kita itu ada 3 hal yang perlu kita latih, harus kita latih. Apa kata beliau? Riyadatul abdan bil harakati wal masyi, yaitu melatih tubuh kita dengan bergerak, dengan berjalan. Mungkin salah satunya senyum ya. Latih muka kita supaya mudah tersenyum. Karena itu bernilai pahala di sisi Allah. Ya, kita senyum dengan orang yang kita temui, dengan saudara kita. Yang kedua kata beliau, riyadhatun nafs. Melatih jiwa, melatih hati kita bil akhlak, dengan akhlak, bil akhlaqil hasanah, dengan akhlak yang baik. Wal adabil mahmudah, dan adab yang mulia. Hati kita perlu dilatih ya, dilatih untuk ikhlas, dilatih untuk sabar, dilatih untuk takut kepada Allah, dilatih untuk mengharap pahala dari Allah. Itu perlu latihan ya, semua harus dilatih. Yang ketiga kata beliau, riyadatul adhan, latihan otak pikiran kita. Otak kita harus dilatih supaya kita tidak terkena syubhat, supaya kita tidak disesatkan oleh orang-orang yang membawa syubhat ya, dari orang-orang yang menyimpang. Bima'rifatid daqiqil ilmi wal bahsi, yaitu dengan mengetahui ilmu-ilmu yang detail ya, dan pembahasan-pembahasan agama yang detail. Kita latih otak kita, jangan sampai kita biarkan ya. Segala sesuatu harus dilatih. Hati kita, tubuh kita, otak kita harus dilatih supaya kita bisa menjalankan syariat Allah ya. Bisa nggak bisa ya, segala hal yang ada di dalam tubuh kita bisa dilatih ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ayu udwin idza kasurat riyadatuhu qawiyya. Anggota tubuh apapun di dalam diri kita, kalau kita latih maka akan kuat ya. Kata beliau, khusus dan khusus kalau dilatih dengan latihan yang sesuai ya. Bal kullu quwwah, kata beliau, bahkan setiap kekuatan dalam tubuh kita bisa dilatih. Wa hadza sya'nuha, itulah keadaannya. Lalu kata beliau, fa inna man istaksara minal hifdzi qawiyat hafizatuhu. Orang yang banyak menghafal, dia akan kuat kekuatan hafalannya. Orang yang banyak menghafal, dia akan kuat kekuatan hafalnya. Ustaz, saya umurnya sudah tua, belum hafal Quran. Dilatih. Ada nggak? Ada ya, orang yang umur 50 tahun misal, akhirnya dia bisa hafal Al-Quran. Dilatih. Perlu dilatih. Lalu kata beliau, man istaksara minal fikri, barang siapa banyak melatih pikirannya, qawiyat quwwatuhu mufakkirah, maka akan kuat pemikirannya ya, pikirannya akan kuat, tajam dalam memahami misal
hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, man yatasabbar yusbirullah. Barang siapa berlatih sabar, dia akan dijadikan orang yang sabar. Kata beliau dalam hadis lain, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan cara belajar, tidak langsung masuk ke otak kita, belajar, dilatih otak kita. Wal hilmu bitahallum, dan sikap lemah lembut dengan cara kita melatih diri kita bersikap lemah lembut. Bisa dilatih. Semua yang ada di dalam tubuh kita, otak kita, hati kita, tubuh kita bisa dilatih. Jadi latihannya jangan fisik aja ya. Olahraga main bola tiap hari, hatinya nggak pernah dilatih. Ya, hatinya tidak pernah dilatih, otaknya tidak pernah dilatih. Akhirnya yang menjadi besar apa? Hanya fisiknya. Hatinya dan otaknya kecil. Nah, berakhlak mulia itu ke setiap orang, ya, jangan pilih-pilih. Jadi dia sopan-sopannya hanya ke atasan. Oh, kalau atasan dia sopan, santun, ngomongnya dipilih-pilih yang baik-baik. Tapi kalau ke orang rendahan, dia masa bodoh. Nah, ini perlu diperhatikan lagi niatnya. Jangan-jangan dia niat berakhlaknya salah. Niat berakhlaknya salah. Mungkin dia terpaksa berakhlak mulia karena dengan atasannya. Tidak berpahala seperti ini ya. Kita juga harus berakhlak mulia dengan semua orang, yang miskin maupun yang kaya, ya, yang memiliki kedudukan ataupun tidak. Akhlak mulia ke semua orang. Makanya kenapa para ulama memberi alasan kenapa akhlak mulia itu pahalanya besar, karena berakhlak mulia tidak mengenal waktu larangan. Ya. Kita diharuskan berakhlak mulia dalam seluruh kehidupan kita, sehingga pahalanya tadi apa? Dia setara seperti orang yang rajin puasa dan rajin qiyamul lail. Itu yang pertama apa? Berakhlak mulia. Yang kedua, yang amalan yang sering kita lupakan, amalan ini mudah namun sering kita lupakan sehingga kita terluput dari kebaikan ini, yaitu menghadirkan niat. Menghadirkan niat. Jadi saat kita melakukan sesuatu, kita hadirkan niat. Ya. Karena segala amalan, kata Rasulullah apa? Innamal a'malu binniyat. Segala amalan tergantung niat. Niat itu ada dua macam. Ada namanya niat mafruḍah, niat yang wajib. Pasti seseorang sudah tahu semua ya, semua kita sudah tahu. Kalau kita mau sholat, pasti kita niat ya. Kita wudhu itu udah niat untuk sholat. Kita sahur itu udah niat untuk puasa. Pasti orang tahu ya niat ini. Tapi yang dimaksud adalah yang kedua, yaitu niyah mustahabbah, niat yang mustahab, tidak wajib ya. Niat ini tidak wajib. Misal dia makan, tapi dia makan niatnya supaya kuat puasanya, supaya dia bisa baca Al-Quran, maka makannya bernilai pahala. Atau tidur ya, tidurnya supaya jadi pahala, dia niatkan untuk agar tidurnya itu membantu dia untuk ibadah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'adz ketika itu dia berbicara dengan sahabat lainnya. Lalu kata Mu'adz, "Amma ana fa anam wa aqum fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Adapun aku tidur dan aku bangun qiyamul lail, dan aku mengharap pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharap dari qiyamul lail. Bayangkan, kalau kita sehari tidur itu 6 jam, kalau tidur kita tidak bernilai pahala, hilang waktu kita 6 jam ya. Satu hari 6 jam, 1 tahun berapa? 6 jam kali berapa tuh? Banyak lah ya. Apalagi kalau umurnya udah 40 tahun. Rupanya semenjak 40 tahun tidur dia tidak bernilai ibadah. Gimana masyarakat muslimin? Berapa banyak waktu yang tidak bernilai ibadah di sisi Allah? Maka kita niatkan. Ketika kita tidur, kita niatkan agar kita mudah bangun subuh. Maka tidur kita bernilai ibadah. Menghadirkan niat. Menghadirkan niat. Jadi jangan hanya tidur ya. Seperti binatang tidur ya tidur.
tanpa bernilai pahala. Kita manusia punya akal, maka hadirkan niat itu. Sering kita lupakan, ya, sering kita lupakan. Kerja, ya, kita pergi kerja dari pagi jam 7, pulang jam 3. Berapa jam tuh? Kerja biasanya berapa jam? 8 jam, ya. Kalau kita tidak pasang niat kita, maka tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah." Tidaklah engkau menafkahi keluarga dan engkau mengharapkan pahala dari Allah illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberi pahala kalau engkau niatkan. Hatta ma taj'alu fi fammi imra'atik, sampai apa yang engkau masukkan ke mulut istrimu. Ya, kita memberi makan anak istri itu bernilai pahala. Nah, kerja kita jangan lupa kita niatkan itu ibadah. Bayangkan 8 jam sehari. Kalau kita tidak pasang niat ini ibadah, hilang 8 jam. Kali setahun, kali 50 tahun misal umur kita, berapa jam waktu itu tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, menghadirkan niat ini adalah ibadah hati, tapi begitu besar kedudukannya. Misal olahraga, ya, kita olahraga main bola bisa bernilai pahala kalau olahraganya itu tujuannya untuk menyehatkan tubuh supaya tubuh kita mudah ibadah. Misal ada yang badannya nggak ada yang gemuk sih, ya, takut tersinggung. Misal badannya gemuk, dia kalau duduk iftiras atau duduk iftiras dia misal susah, ya, dia dietnya supaya sholatnya lebih nyaman, maka dietnya bernilai pahala. Tapi kalau dietnya hanya untuk kurus supaya langsing, supaya terlihat lebih langsing, maka tidak bernilai pahala. Ya, misal main bola berjam-jam tapi dia tidak niatkan pahala. Apalagi kalau main bolanya itu membuat sholatnya tidak khusyuk, bukannya jadi pahala malah jadi dosa. Ya, dia main bola 1 jam sebelum sholat, misalnya. Setelah main bola capek, sholatnya gak khusyuk, bisa jadi sholatnya main bolanya bernilaikan dosa. Perhatikan. Jadi kita harus tahu waktu juga, jangan main bola sembarangan, ya. Lihat waktu dulu. Jadi niatkan untuk ibadah. Ingat, umur kita akan ditanya. Kata Rasulullah, an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, dengan apa dia habiskan. Jadikan umur kita bernilai ibadah dengan cara apa? Menghadirkan niat. Kata Ibnu Mubarak, niat ini sangat penting, ya. Kata beliau, rubba amalin shaghir tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil pahalanya tapi menjadi besar pahalanya karena niat, ya. Wa rubba amalin azim tuhaqqirun niyah. Berapa banyak amalan yang besar pahalanya tapi nilai ibadahnya jadi kecil karena niat, ya. Mungkin seseorang masuk ke masjid, salatnya sama-sama 2 rakaat, keluar masjid pahalanya beda, ya. Yang satu niatnya kuat, yang satu niatnya lemah, ya. Nah, ini juga perlu perhatikan. Yang kedua, ya, yaitu masalah niat, ya, yaitu quwwatul ikhlas. Kita harus kalau ikhlas hukumnya apa? Ikhlas hukumnya wajib, ya. Kalau kita tidak ikhlas dosa, gitu, ya. Ibadah kita tidak ikhlas apa? Dosa. Jadi ikhlas hukumnya wajib. Tapi di sini quwwatul ikhlas. Kita harus perhatikan kekuatan ikhlas kita. Inilah yang akan membedakan pahala seseorang dengan yang lainnya. Semakin dia kuat keikhlasannya, maka semakin besar pahalanya. Ya, tapi kalau misal dia puasanya hanya untuk menggugurkan kewajiban, ya udah tanpa pahala. Tapi kalau dia puasanya ikhlasnya kuat, betul-betul untuk beribadah, maka puasanya akan bernilai ibadah yang begitu besar, ya. Makanya kata Yahya bin Abi Katsir, beliau mengatakan pentingnya niat, ya. Ta'allamun niyah, pelajarilah niat. Ta'allamun niyah,
Pernah nggak kita pelajari niat kita? Ta'allamun niyah, pelajarilah apa? Niat. Kata beliau, fa innaha ablagh minal amal. Niat itu lebih penting, lebih urgen daripada amal itu sendiri. Kenapa? Karena amalan tanpa niat sia-sia, tidak bernilai apa-apa. Ya, apalagi tadi keikhlasannya kurang dan sebagainya. Nah itu. Yang kedua, yang ketiga ya. Yang pertama apa tadi? Ya, berakhlak mulia. Yang kedua, menghadirkan niat. Yang ketiga, memperhatikan ittiba kita kepada Rasul yang bersifat sunnah. Apa itu ittiba? Apa itu ittiba? Mencontoh, mengikuti Rasul. Kapan seseorang disebut muttabah? Kapan seseorang disebut ittiba'ur Rasul? Kapan seseorang disebut mengikuti Rasul? Kapan? Ada dua syaratnya ya. Seseorang disebut dia mengikuti Rasulullah SAW dan bernilai ibadah jika memenuhi dua syarat. Pertama apa? Pertama, amalannya harus sesuai dengan amalan Rasul. Yang kedua, tujuannya harus sesuai dengan tujuan Rasul melakukannya. Ya, misal kita kasih contoh. Misal contoh yang salah ya. Misal ada anak muda rambutnya panjang ya, mendekati apa? Pundak. Dia bilang ini sunnah. Rasulullah rambutnya panjang. Itu ittiba bukan? Ittiba bukan? Rasulullah rambutnya panjang. Tapi anak ini dia ngikuti sekarang. Rasulullah rambutnya panjang. Ittiba bukan? Bukan ya. Rasulullah memanjangkan rambut karena lingkungannya ketika itu memanjangkan rambut. Jadi beliau memanjangkan rambut bukan tujuannya ibadah. Dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Betul Rasulullah memanjangkan rambut, tapi tujuannya bukan untuk ibadah. Paham? Atau pakai jubah. Tapi nggak apa-apa ya, anak nggak nyindir nih ya. Pakai jubah misalnya. Pakai jubah dia berkeyakinan itu sunnah. Sunnah nggak? Kenapa Rasulullah pakai jubah? Karena orang Arab memang pakai jubah. Coba kalau pakai di Indonesia, ya. Tapi kalau dia pakai jubah itu tujuannya untuk menutup auratnya lebih sempurna, mungkin dia dapat pahala karena tujuannya untuk menutup aurat yang lebih sempurna. Tapi kalau tujuannya untuk mengikuti Rasul, maka salah. Itu bukan ittiba. Karena Rasulullah memakai jubah karena lingkungannya ketika itu ya pakai jubah, orang Arab pakai jubah ya. Tujuannya tidak sesuai. Paham ya? Tapi yang dimaksud dalam hal ini adalah ittiba yang sunnah ya. Ittiba itu ada ittiba yang wajib, ada ittiba yang sunnah. Ittiba wajib itu apa? Seperti kalau sholat, rukun sholat, wajib sholat, itu wajib. Kalau dia tidak ruku ya tidak sah sholatnya ya. Ada ittiba yang sunnah yang sering kita lupakan. Misal kalau kita takbiratul ihram, misal sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga, terus jari jemarinya tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Nah ini sunnah, diterangkan dalam hadis Nabi. Maka orang yang sholatnya memperhatikan hal seperti ini, pahalanya bisa lebih besar daripada orang yang tidak memperhatikannya. Ya, karena masalah sholat itu begitu detail ya. Dalam pembahasan hadis-hadisnya begitu, hal yang kecil diperhatikan dalam sholat. Misal ketika kita tasyahud, mata kita kemana? Ke jari. Ini menambah pahala. Ketika kita sholat, posisi mata kita kemana? Ke tempat sujud. Kalau kita perhatikan hal-hal kecil ini, maka ini akan menambah pahala sholat kita. Kita perhatikan muttaba yang sunnah ini. Atau dalam keseharian kita, misal kita kalau pakai sendal yang kanan dulu, kalau lepas sendal yang kiri dulu, kalau pakai baju yang kanan dulu, kalau buka baju yang kiri dulu, masuk WC kaki kanan dulu, kaki kiri dulu, keluar kaki kanan dulu. Ini bernilai pahala. Berapa kali kita satu hari masuk WC, keluar WC? Kalau kita tidak menghadirkan ini bernilai pahala, maka rugi ya. Antum misal ada yang iktikaf ya di sini, perhatikan hal-hal ini akan
menjadikan ladang pahala bagi kita dan kita tidak terasa itu bernilai pahala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perhatikan. Selanjutnya yang bisa amalan-amalan yang ringan yang sering kita lupakan. Padahal itu menjadikan pahala ibadah kita menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang keempat, yaitu mengingat Allah. Mengingat Allah. Zikir, mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, inna afdala kulli amalin aktsaruhum fihi dzikran lillahi azza wa jalla. Sesungguhnya orang yang beramal yang paling afdal pahalanya adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah saat dia beramal. Wa afdalus shawam, kata beliau, aktsaruhum dzikran lillahi azza wa jalla. Dan orang yang paling banyak pahalanya, orang yang puasa yang paling banyak pahalanya adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah saat dia berpuasa. Wa afdalu mutasaddiqin, kata beliau, dan orang yang paling banyak pahalanya, orang yang bersedekah yang paling banyak pahalanya adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah, dan seterusnya, kata beliau. Wa hakadza sairu amal, dan begitu juga seluruh amal, ya. Jadi semakin kita banyak berzikir kepada Allah dalam salat kita, maka semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan dalam salat kita. Kadang seseorang salat Allahu Akbar, tiba-tiba dia baru ngeh rakaat terakhir. Gimana pahalanya? Tentu berbeda orang yang sadar mengingat Allah dari awal takbir sampai akhir. Pahalanya sangat jauh. Maka perhatikan, kita harus biasakan, ya. Tadi kita harus latih hati kita untuk senantiasa mengingat Allah. Ingat, zikir ini adalah ibadah yang besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menyuruh untuk melakukan satu ibadah untuk memperbanyaknya kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan begitu besarnya ibadah yang satu ini. Mudah, setiap kita bisa. Misal sopir, dia kebetulan pas malam Lailatul Qadar. Apa yang bisa dia lakukan dari ibadah? Salat sambil nyupir? Zikir. Ya, ibu-ibu waktu sahur masak, ya. Pas waktu-waktu utama itu, ya. Waktu-waktu yang disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Waktu utama untuk beribadah. Apa? Berzikir. Sambil masak berzikir bisa. Salat sambil masak bisa? Nggak bisa. Ya. Jadi ini perhatikan. Kita bekerja misalnya dari jam 7 sampai jam 3. Ketika kita sambil zikir, berapa pahala yang akan kita kumpulkan? Maka perhatikan. Jadi kita sering lupakan hal-hal sepele ini, sehingga kita ketika naik motor misalnya, kerja, ya, perjalanan. Apa yang ibadah yang bisa kita lakukan saat naik motor? Salat. Ya, salat boleh mungkin, ya, kalau salat di atas kendaraan gitu. Tapi jarang kita lakukan. Yang paling mudah adalah zikir. Apalagi kalau kita perhatikan zikir mana nih yang lebih utama, ya. Itu lebih besar lagi pahalanya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikan. Ibnu Qayyim juga mengatakan, inna fi dawami dzikri fit tariq wal bait wal khadar was safar wal biqa taksiran li syuhudil abdi yaumal qiyamah. Kata beliau, senantiasa berzikir di jalan, di rumah, ketika kita mukim, ketika kita safar, dan di tempat-tempat lainnya, taksiran li syuhud, itu akan memperbanyak saksi kita nanti di hari kiamat. Oh, fulan di jalan ini, jalan Adi Sucipto, dia berzikir.
jalan itu akan jadi saksi nanti di hari kiamat. Fa innal buq'ata wad-dar, sesungguhnya tempat dan rumah, wal jabal, gunung, wal ard, dan tanah, tashhadu lidzakir yaumal qiyamah, itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Maka jangan kita lewatkan amalan-amalan ini. Habis. Taib, afwan. Sudah habis rupanya. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini amalan-amalan yang kita sering lupakan, padahal memiliki pahala yang begitu besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan memudahkan kita untuk meraih pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.